kita bisa pungkiri Jakmania dengan Piking, pakai Piking, itu memang bisa dibilang musuh bebuyutan ya. Tapi itu dari 0 ke 1 putaran tuh kayaknya agak... Sangat mudah karena ini persis seperti Cak Lontong juga lagi mikir itu ya, kenapa Cak Lontong ya. Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama, tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho. Kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar, sama sekali tidak. Kami tidak dibiayai oleh APBN. Dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom, karena ini independen. Pemirsa, gong kampanye belum ditabuh, Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Tim pemenangan disiapkan. Selebriti, politisi hingga mantan menteri digadang jadi jurkam. Rakyat dirayu dengan program megah, mimpi Jakarta menjadi pusat perekonomian terdengar memang gagah. Pilkada Jakarta, siapa yang bakal berkuasa? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi adu tim ses demi 1 putaran. Sudah hadir 4 narasumber di panggung interupsi. Di sebelah kanan saya ada Mas Rian Ernest, jubir Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Di sebelahnya ada Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharmakun. Apa kabar Ibu Siti? Baik. Sebelah kiri saya ada Ciko Hakim, jubir Pramono Rano. Selamat malam Bang Rano. Di sebelahnya ada lagi Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik yang nanti akan membantu saya bertanya kepada para narasumber. Anggota Jakmania. Anggota Jakmania. Itu yang penting, itu yang penting. Ya. Oke, sebelum kita mulai, pemirsa, masing-masing calon di Pilkada Jakarta menyiapkan tim pemenangannya. Mulai dari selebriti, politisi hingga mantan menteri, ini diandalkan untuk gaet suara. Seberapa pengaruhnya? Kita saksikan tayangan yang berikut ini. Ragam gagasan ditawarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk menggait suara warganya. Kehadiran ketua tim pemenangan dengan karakter dan keahlian masing-masing diyakini dapat memberikan pengaruh besar untuk meraup suara pemilih. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano memilih komedian Cak Lontong menjadi ketua tim pemenangan. Lis Hartono atau Cak Lontong akan menggunakan pendekatan politik riang gembira karena strategi ini dinilai lebih efektif untuk menyampaikan visi misi Pramono Rano ke masyarakat. Mas Pram, Bang Dul punya tujuan yang sama, tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Berbeda dengan tim pemenangan Pramono Rano yang banyak diisi selebritas, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono 70% akan diisi anak muda, serta anggota legislatif dari partai koalisi dan akan diketuai oleh politisi Gerindra Ahmad Riza Patria. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongre Kun Wardana mengambil langkah cukup mengejutkan dengan memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menjadi ketua tim pemenangan. Kami bukan suatu kekuatan yang memiliki uang besar, sama sekali tidak. Kami tidak dibiayai oleh APBN. Dan saya persilahkan untuk membuat tim ses secara otonom, karena ini independen. Ketua tim pemenangan menjadi garda terdepan dalam memenangkan bakal pasangan calon. Jangan hanya bermodal janji manis, warga Jakarta menunggu gagasan realistis.
Baik pemirsa, sebelum kita mulai berbincang-bincang, ada tayangan sedikit nanti buat modal saya bertanya ke Mas Rian Ernest, kita saksikan. Hai. Ada tulisan Jakarta anti Ridwan Kamil. Ini semata-mata karena Jackmania, kalau kata Bang Ege. Nggak ada tanda-tanda itu. Tapi kayaknya kemungkinan besar. Mas Rian, gimana cara untuk... Ya, itu ekspresi dari mungkin salah satu warga gitu ya, bebas. Inilah demokrasi. Pilkada nanti akan seru, ada 3 calon. Dari sekarang teman-teman udah bisa mengeluarkan ekspresinya dan kita hargai banget. Tapi Mas Rian tidak bisa meskipun kita saya pungkiri. harus pahami juga itu temboknya mudah-mudahan bukan tembok yang inilah ya. Oke, tidak kita bisa pungkiri Jackmania dengan Piking, pakai Piking, itu memang bisa dibilang musuh bebuyutan ya. Gimana cara melepaskan Ridwan Kamil dari Jawa Barat itu, identitas Jawa Barat, Persib? Baik, Pak Ridwan Kamil memang saat ini ditugaskan untuk maju Pilkada DKI Jakarta. Beliau sudah sampaikan, mirip seperti Pak Shin Tae-yong, seorang dari Korea Selatan yang bertugas mengembangkan timnas Indonesia. Pada saat beliau bekerja sebagai manajer timnas, pelatih kita gitu ya, pasti akan total untuk membantu timnas Indonesia untuk Pak Shin Tae-yong. Persis juga seperti Pak Ridwan Kamil. Memang berasal dari Bandung, pernah memimpin Bandung dan Jawa Barat. Ya begitu apabila nanti diberikan amanah gitu ya oleh masyarakat DKI Jakarta tentu akan total untuk Persija. Bang Ege, sebagai Jackmania, ada penolakan? Enggak, pelan-pelan. Yang pertama kan kalau mau jujur, jangan main langsung tolak-tolak aja. Ya. Itu juga tadi Pelan-pelan Bu Supir ya. ya coret-coret juga jangan ya kan. Tapi maksud saya begini, kan secara logika kita mengharapkan Ridwan Kamil itu majunya di Jawa Barat. Ya. Loh, kenapa di Jawa Barat gitu? Dia aja bilang kan, coba dicek-cek ya. Rian ya, cek juga tuh apa pernyataan Pak Ridwan Kamil. Sebetulnya belum tentu dia dari keinginan pribadinya dia maju di Jakarta, belum tentu loh. Coba dicek pernyataan-pernyataan dia selama ini. Ya kan? Ditugaskan oleh sebuah... Jadi nggak dari hati menurut Bang Ege? Nggak ada juga dari hati. Kang Emil nggak dari hati gitu? Hati kan akhirnya memutuskan kan, ya atau tidak. Kecuali orang di bawah tekanan. Nggak bisa memutuskan ya atau tidak. Tapi kalau sebagai pribadi yang bebas ya kan, orang mengatakan majulah di Jakarta. Oh oke deh, saya jalankan. Mungkin tidak semerdeka kalau tetap di Jawa Barat gitu. Atau kan dulu sudah pernah ditargetkan untuk menjadi salah seorang... Akan setengah hati nggak Kang Emil? Maksud saya sebelum selesai, salah seorang yang nanti menata ibu kota Nusantara gitu. Ya. Apa akankah setengah hati? Enggak, dia kan pejuang juga, petarung. Yes. Dia akan menjalankan ini dengan bertarung. Cuma kalau ada riset yang mengatakan hari ini sudah unggul di depan, mesti keliru. Kenapa? Ya iyalah. Hari ini bagaimana? Hari ini ada 3 persoalan yang ada di hari ini di warga Jakarta. 1, itu masih menganggap pilkada ini menyebalkan. Karena belum tentu ada pilihannya di antara 3 yang ada. Betul ya? Yang kedua, masih belum ini walaupun sudah mulai bergemuruh, kami belum menangkap. Saya ini 40 tahun loh ini di Jakarta persisnya ya. Saya belum menangkap apa manfaatnya bagi kita. Lalu baru bicara soal Jackmania tadi. Jauh, masih jauh betul. Untuk memenangkan hati Jackmania masih jauh kawan. Mas Rian, silakan. Yang pasti Pak Ridwan Kamil gitu ya, pasangan Ridho gitu. Ini pasangan yang baru memang. Diksi Akang akan diganti jadi abang? Apa tuh? Diksi Akang akan diganti jadi abang? Atau terus akan saja? Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Bang Ridwan Kamil ya. Jakarta ini melting pot, ada Mas Pram, ada yang dikatakan Kang Emil, melting pot. Saya juga kecilnya malah bukan di Jakarta, kecil saya di Bekasi, teman-teman yang di Bekasi ya. Jadi ini melting pot, semua orang punya kesempatan yang sama, sepanjang orang itu punya kompetensi. Ini menjadi penting. Pilkada ini adalah pilkada adu gagasan. Bukan tanya, kamu asalnya dari mana, kamu anak siapa, dan sebagainya. Jadi sebenarnya menarik, ini adu gagasan ide dan pada akhirnya terbaik buat masyarakat DKI Jakarta. Soal lapangan kerja, soal kebutuhan pokok, semuanya setiap calon nanti akan menyorongkan mana yang terbaik. Nanti silakan masyarakat yang memilih.
Bang Ciko, Yes. Mas Pram akan jadi Bang Pram juga? Enggak, Mas Pram sudah tegas menyatakan terkait hal itu gitu. Dan saya rasa juga Kang Emil, saya rasa nggak perlu mengganti brandingnya dia sebagai Kang Emil menjadi Bang Ridwan misalnya. Karena kan Ridwan kayaknya nama yang cukup umum buat orang Betawi. Tapi rasa-rasa nggak perlu. Karena memang seperti disampaikan oleh Rian, tadi saya sepakat bahwa ini melting pot, sangat heterogen masyarakatnya. Dan kita juga harus menerima semua. Saya juga pernah menyampaikan, dan Bang Rano juga pernah menyampaikan, kita juga menghimbau masyarakat jangan lagi ada menolak-nolak calon manapun untuk datang ke wilayah masing-masing. Karena apa? Karena untuk mendapatkan pemimpin yang baik tentunya kita harus menerima semua yang sudah lolos untuk bisa berkontestasi. Artinya semuanya harus didengar, gagasannya harus didengar, visi misinya harus didengar. Dari situlah bisa kita memilih pemimpin. Termasuk juga teman-teman yang berpikir untuk golput dengan sengaja atau juga untuk mencoblos 3. Saya juga ingin mengingatkan bahwa apapun yang dilakukan oleh teman-teman, pada akhirnya akan ada pemimpin Jakarta yang terpilih. Jadi itu tidak akan menjadi mengurangi legitimasi atau mengurangi keabsahan dari pilkada itu sendiri. Tetap akan ada yang terpilih dan yang menjadi gubernur. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa berkontestasi dengan baik, bukan saling mengalahkan. Yang perlu kita kalahkan adalah kemiskinan di Jakarta, kita kalahkan problematika masyarakat Jakarta, dan kita menangkan hati warga Jakarta. Oke, baik, saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu tadi Pak Dharma mengatakan silakan membentuk tim ses secara otonom. Itu maksudnya apa masyarakat? Gitu, ya, kita dari tim independen itu tidak mempunyai sponsor. Meskipun dari pemerintah Jadi yang partai punya sponsornya ya? Ya, memang kita betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi betul-betul kalau rakyat memang bisa menerima gagasan kami, tentu akan memilih kami. Tapi kami tidak bisa dengan pencitraan, kami tidak bisa dengan hura-hura, apalagi untuk membuat survei. Tadi kalau survei kata Pak Effendi tadi ya Pak Effendi, yang begini-begini tadi. Nah itu, tapi surveinya tinggi banget itu Pak RK, dan yang independen kecil banget. Jadi itu settingan. Saya bilang kalau aku yang bikin survei Pak Dharmakun yang paling tinggi ya Pak Effendi ya. Nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Makanya saya nggak bikin survei. Nah kami memang berbeda dengan yang petugas partai. Kami adalah betul-betul dari rakyat. Makanya yang otonom maksudnya dengan biaya masing-masing. Dan memang paslon kami itu memang dia tidak mau pencitraan dan memang tidak memakai itu. Kami masuk diam-diam dengan silent atau senyap. Jadi kami bertemu dengan warga dan kemudian face to face dengan berbisik-bisik barangkali, tapi betul-betul kita kontak. Anissa, boleh tanya nggak ke Ibu Siti ya? Silahkan. Karena gini, dulu saya pernah mendukung pasangan independen di Jakarta, almarhum Bang Faisal. Waduh, itu kita semua turun dan banyak sekali yang tampil di bawah. Ibu, saya mohon maaf, Ibu pasti punya track record yang luar biasa, Prof. Siti Fadila ini. Yang mau saya katakan, kok belum kelihatan lagi teman-temannya Ibu gitu. Agak kecil ini rombongan ya. Bukan, nanti ke depannya kan harus timbul banyak gitu ya. Ya berbanding dengan waktu Bang Faisal Basri dulu maju. Rombongannya belum kelihatan Bu Siti. Tim suksesnya ini loh, independen tadi. Ya memang kami senyap lah kita. Operasi senyap. Oke, baik, Ibu Siti Fadila Supari adalah salah satu mantan menteri yang menjadi tim ses. Ada artis, ada politisi, kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi. Pemirsa, kita saksikan dulu amunisi untuk saya bertanya ke Bang Ciko berikut ini. Pram ini adalah bagian dari enabler rezim Jokowi karena dia adalah PDIP, apalagi dia sebagai sekretaris kabinet, ya dia enabler, dan karena itu dia diidentikan sebagai orangnya Mulyono atau orangnya Jokowi gitu. Penyambung antara tiga, Bu Megawati, presiden sekarang dan presiden terpilih. Sulit loh itu untuk dilepaskan dari Mas Pram, dari sosok Mas Pramono. Citranya memang sulit. Tapi gini, pada prinsipnya Mas Pram itu justru menunjukkan sebagai seorang yang sangat profesional. Seorang komunikator. Tapi sebagai penyambung itu benar? Sebagai penyambung saya rasa enggak terlalu begitu. Karena intinya gini, Mas Pram itu ditugaskan oleh partai untuk menjadi salah satu menteri di kabinet 2 periode ini. Itu satu yang pertama. Dan Mas Pram betul-betul bekerja
sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan dia tahu posisi-posisinya bahwa pada prinsipnya dia adalah petugas partai dan itu tidak pernah menjadi masalah buat Mas Pram. Tapi minta restu dong ke Pak Presiden. Tapi pada prinsipnya juga dia bekerja di bawah Presiden di kami. Ya. Nah, untuk maju ini sebenarnya tidak menjadi penting bahwa dia meminta restu pada Presiden. Justru yang lebih penting adalah dia ditugaskan oleh Ibu dan dia tidak boleh menolak. Karena Ibu mengatakan ini hak prerogatif saya sebagai ketua umum. Begitu juga Bang Dul, Bang Rano. Jadi buat di kami untuk penugasan-penugasan ini tentunya artinya penugasannya adalah dari partai. Tapi terkait dia tentunya datang ke Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia ditugaskan. Bang Ciko, Mas Pram ini disebut sebagai win-win solution untuk mempertemukan kembali ketiga tokoh ini. Ada upaya ke sana? Nggak pernah ada upaya itu dari Mas Pram sama sekali. Karena Mas Pram tetap bekerja sebagai sekretaris kabinet, tapi dia juga adalah kader partai dan ini bisa dia pisahkan. Nah, itulah hebatnya Mas Pram, makanya rugi kalau sampai Mas Pram nggak jadi gubernur DKI Jakarta. Karena gini-gini, saya gini-gini juga untuk mengingat gini. Bener nggak nih Ciko, ya kan? Iya, Anissa, jadi bahwa kisahnya itu sebetulnya kurang lebih begini. Sudah ada kesepakatan dengan Anies, katanya gitu ya, untuk memajukan. Kalau Anies tentu ada cerita sendirilah dengan banyak tokoh ada. Tapi maksudnya ada kesepakatan. Kemudian datanglah Bapak Pramono, ya kan, menyampaikan ke Ibu Ketua Umum, Bu, jangan itulah. Terus Ibu karena kesel, kurang lebih, ya udah kalau memang begitu pesan dari tadi disebut-sebut loh sama siapa? Mbak Uni. Lubis. Bang Uni kan, Pak Mulyono kan. Kalau betul begitu kesan dari Pak Mulyono, ya kamu saja gitu. Begitu nggak kisahnya? Enggak. Memang banyak beberapa versi ya, itu salah satu versi ya. Beberapa versi yang beredar terkait itu. Tapi jadi versi yang benar apa Bang Ciko? Yang paling benar adalah yang Ibu Megawati tahu dan kita semua tidak tahu. Jujur aja itu. Tapi pada prinsipnya kalau bicara, Bu Mega kapan-kapan cerita dong sama kita pada warga prinsipnya Jakarta. kalau orang-orang yang mengenal Ibu Megawati Soekarno Putri bukan hanya kita ya, tapi juga masyarakat umum yang tahu tabiatnya Ibu, tahu karakternya Ibu. Ibu bukan orang yang bisa diancam-ancam. Bukan orang yang bisa mendengarkan orang lain tanpa mendengarkan isi hatinya dia sendiri. Jadi artinya Ibu sudah melakukan berbagai kontemplasi sehingga jatuh pilihan kepada Mas Pram dan ternyata pilihan itu nggak salah karena sekarang elektabilitas Mas Pram semakin naik ya kan dan Bang Dul tentunya juga membantu di situ dan pasangan ini adalah pasangan yang paling lengkap menurut saya dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Lengkapnya di mana Bang Ciko? Satu, Mas Pram itu teknokrat ya. Mas Pram itu komunikator ulung tadi saya sampaikan. Sebagai aktivis dia nyaris tanpa celah kalau kita berbicara dengan kalau Mas Pram sebagai politisi yang biasa bergerak di balik layar iya. Betul, tapi jangan lupa dia itu 4 kali terpilih jadi anggota DPR RI. Tidak pernah kalah dalam kontestasi. Artinya apa? Dia jagoan elektoral. Cuma pada masa-masa tertentu dia tahu, oh gue harus maju elektoral, harus menang. Tapi gue ditunjuk jadi menteri, gue harus bekerja dengan baik. Dan saya rasa Mas Pram kita akui sebagai Seskap nggak pernah ada suara-suara sumbang terkait dengan jabatan dia. Bang Ege konseptor jadi eksekutor gimana? Bisa aja. Sama saya ini masih Bu Mega sekali-sekali cerita dong sama warga Jakarta supaya kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Setuju nggak tuh? Setuju nggak tuh? Ya kan? Jadi kita tahu menempatkan 3 pasangan ini gitu loh. Ya kan? Saya yakin. Bang Ciko. Yang Ciko tadi benar. Pasti Bu Mega ini punya kontemplasi di dalam kajian yang full lalu mengatakan sesuatu. Dia berani loh. Mau 3 periode, emangnya negara ini punya nenek moyang Anda, misalnya gitu. Itu kan lahir dari kajian yang dalam, baru disampaikan dalam bentuk. Nah ini siapa tahu demikian gitu. Oh minta-minta, ya udah kamu aja sekalian. Itu juga kajian loh itu. Lalu dilihatlah ternyata, oh ini berdua boleh juga nih gitu. Karena pada sisi lain, saya tuh merasa bahwa Anies punya 2 sisi. Sisi A akan membahayakan di 2029 bagi siapapun. Ini bagi ilmu komunikasi politik. Yang kedua, memang pernah ada tokoh yang menanyakan juga, di Indonesia ini kurang lebih baik pilkada maupun pilpres, masalahnya sama aja. Ada tokoh yang menanyakan, nanti kamu kalau saya maju presiden, kamu maju nggak? Enggak Pak, kalau Bapak maju presiden, saya nggak maju gitu. Ternyata Bapak maju presiden, saya maju juga. Misalnya itu kan ada persoalan juga dalam konteks peradaban politik. Makin bingung ya? Ya, sekianlah. Berbicara soal ketua tim ses, RK Suswono memilih Ahmad Riza Patria. Apa sebenarnya yang bisa, ya ketua tim ses kan untuk mengorkestrasi Kimplos yang begitu luas. Tapi apa gunanya buat pencitraannya Kang Emil? Sebenarnya
tim ses kami kayak Pak Riza Patria itu lebih tokoh yang senior. Kemampuan orkestrasi grassroots-nya luar biasa. Dan bisa membuka pintu dengan berbagai macam stakeholders di DKI Jakarta. Itulah fokusnya Pak Riza Patria. Tapi memang nggak mungkin sendiri, partai ada banyak sekali. Golkar juga kami ada Bang Zaki gitu ketua kami. Jadi semuanya akan saling berkolaborasi. Teman-teman PKS juga. Jadi ini dalam Pilkada DKI nggak ada one man show. Itu satu. Dan berikutnya masalah DKI Jakarta ini rumit banget. Makanya menurut saya perlu orang yang satu punya kemampuan arsitektur, teknokrat. Kenapa? Karena sekarang ini dengan ada IKN mau nggak mau Jakarta ini akan kehilangan sebagian magnetnya. Pindahlah ke IKN. Jadi memang perlu orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sekian lama ada di Jakarta. Contoh apa? Hunian. Dari data tim ses kami lihat masyarakat DKI Jakarta banyak yang tinggal sebenarnya di pinggiran kota. Padahal di tengah kota ini nanti. Soalnya rumah tengah kota mahal, Mas. Nah, ada sebenarnya peluang dengan IKN itu, dengan ibu kota pindah ke IKN. Gedung-gedung pemerintahan, kementerian ini akan kosong. Nah inilah fungsinya Pak Ridwan Kamil yang mengerti tata kota, mengerti arsitektur. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa tinggal tengah kota dan terintegrasi dengan transportasi publik. Tinggal secara vertikal, di bawahnya ada pasar, ada puskesmas, klinik, ada sekolah bahkan. Jadi mengurangi mobilitas warga untuk kesana kemari. Siapa sih yang nggak mau bisa kerja dekat dengan rumahnya? Semuanya pasti ingin kan. Nah ini memang nggak mungkin satu malam. Ini pekerjaan, wah Pak Ridwan Kamil kalau diberi amanah mungkin 2-3 tahun mungkin nggak cukup. Mungkin harus 2 periode gitu ya. Tapi kita harus mulai dengan orang yang punya rekam jejak. Nah itulah Ridwan Kamil. Berbicara tadi Mas Rian membahas soal one man show nih, kayaknya Ibu Siti Fadila Supari one man show nih Bu. Enggak one man show. Kami ini kan lahir dari suatu gerakan, di mana aktivitas kami selama ini memang langsung terjun ke kampung-kampung untuk memberikan edukasi kesehatan. Jadi supaya masyarakat tahu tentang Wolbachia pada waktu itu, dan kemudian monkeypox. Nah itu kita memang harus masuk. Tapi memang fokusnya ke kesehatan, Bu. Pak Dharma dan Pak Kun ini fokusnya. Ya memang dia dalam satu organisasi, gerakannya bersama-sama kami. Jadi kami bukan tunjuk-tunjukkan kayak petugas partai kan enak tuh Pak Pram ditunjuk oleh Bu Mega, Bapak RK ditunjuk oleh Pak Jokowi. Nah itu yang kita itu betul-betul ya, saya tanya ke Mas independen. Ini kita biarkan Ibu. Sebelah-sebelahan loh. Jangan pemilihan sebelah-sebelahan. Ya kan? Itu yang paling mengerikan memang itu kalau masyarakat masih memuja yang dekat dengan Pak Jokowi itu lebih bagus. Ya kita ya nothing tulus. Tapi dua-duanya kan dekat sama Pak Jokowi semua. Yang satu langsung, yang satunya tidak langsung. Kalau yang independen sama sekali tidak ada koneksi dengan Pak Jokowi. Jadi anak tiri ini. Nah. Tapi Ibu anak tiri boleh, tapi jangan tuduh-tuduh kita dong, Bu. Jangan jadi alasan tuduh-tuduh, Bu. Pilihan Jokowi loh katanya. Ibu bisa aja nih. Yang satu langsung, yang satu tidak langsung, kita akan bahas usai juga tetap di Jakarta tuh luas banget ya, jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini, waktunya habis, sehari juga 5, 6, sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie ya, saya lagi belanja masalah. Termasuk Car Free Day saya dikritik itu hanya foto-foto. Saya berdoa mudah-mudahan yang mengkritik itu tidak datang ke Car Free Day. Kampanye belum mulai tapi udah sindir-sindiran. Saya ke Bang Ciko. Kalimatnya apa yang terakhir? Semoga yang mengkritik tidak datang ke CFD. Oh, tidak datang. Karena kalau sampai di Car Free Day, karena kan udah cukup terkenal. Udah terkenal. Maksudnya kalau datang ke Car Free Day pasti diajak orang foto. Itu gitu ya. Maksudnya kan logikanya itu. Jadi bukan cuma selfie tapi lebih baik belanja masalah gitu katanya. Ini kampanye belum mulai udah kenceng-kencengan nih. Enggak juga, itu kan biasa lah, tektokan aja biasa. Tapi kalau terkait Car Free Day itu kan cuma 1 kali dalam seminggu dan juga 4 jam waktunya. Dan Mas Pram juga berada di Car Free Day. Apa Mas Pramnya sibuk banget untuk belanja masalah? Hanya 2 jam, tapi sehari Senin sampai Sabtu, Mas Pram itu memulai harinya untuk mensosialisasikan dirinya dan gagasannya ke warga. Itu mulai kadang-kadang jam 5.45 pagi udah jalan.
jam 10 baru kelar. Nah ini yang juga yang membuat tingkat pengenalan Mas Pram pun mulai naik gitu. Kita harus akui, Mas Pram bahkan mengakui bahwa saya ini mulai dari nol. Jadi waktu itu kan ada Anies, RK, Ahok gitu. Saya nomor 100 aja enggak, bahkan Mas Pram mengatakan begitu. Dan kita we accept that. Dalam artian tapi dalam 1,5 minggu ini yang menarik sejak penetapan calon ada survei LSI yang kemarin 51% untuk Kang Emil, 28% untuk kita. Orang menilai kita nggak happy melihat itu. Justru grup WA tim kita alhamdulillah banget karena kalau dari 0 ke 28 itu kan dalam waktu yang singkat tapi itu dari sangat luar 0 ke 1 putaran tuh kayaknya agak sangat mudah karena gini cara menghitungnya. Cara menghitungnya gimana? Tingkat pengenalannya Kang Emil, tingkat pengenalannya Kang Emil itu 90%. Tapi dia hanya dapat 51% elektabilitas. Tingkat pengenalannya Mas Pram itu 40%. Dia dapat 28%. Kalau kita bisa bicara soal rasio matematika, seharusnya dalam 2 minggu lagi bisa-bisa terkejar. Yakin 1 putaran juga Kak Suswono. Jadi yang mana nih saya bingung, 1 putaran atau 2 putaran. Sebenarnya setiap calon pasangan pasti ingin menang lah. Pasti ya. Tapi yakin 1 putaran? Sebenarnya gini, bukan soal 1 putaran atau enggak. Kalau siapapun nanti terpilih 1 putaran, tentu akan bagus. Kenapa? Karena biaya pilkada bisa disimpan. Ya. Dari penghematan anggaran tuh luar biasa. Tapi sekarang soal 1 putaran kami pikir masih terlalu jauh lah. Kayak Pak Ridwan Kamil sendiri bilang, sedang belanja masalah, sedang silaturahim, sedang sowan. Kita nggak bisa langsung ujung-ujung bilang 1 putaran, kalau menurut kami ya. Meskipun percayalah, pasti semuanya ingin menang dan kalau bisa 1 putaran, why not? Bu Siti Fadila Supari? Ya apalagi yang independen. Ya, kita mau 1 putaran kayak, mau 2 putaran kayak, mudah-mudahan menang. Itu menang dan saya suka nih 1 putaran kayak, 2 putaran kayak. Yang penting mudah-mudahan menang. Ini seru loh ini. Top Bu, semangat Bu. Ya, jadi ya kita kan beda sendiri gitu loh Mbak. Kita ulang lagi, independen itu jalan sendiri, tidak ada sponsor, tidak ada dari APBN. Tidak ada kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, Anda lihat di medsos, itu saya melihat banyak rakyat yang kecewa dengan penguasa yang kemarin. Bang Ege, jangan-jangan itu barangkali mereka akan berpaling pada independen. Nah itu barangkali. Tadi Bang Ege bilang ya dianggap pada hari ini loh kan kita belum menerima mereka kampanye menyampaikan apa sih yang bisa diperbaiki, apakah yang bisa ditingkatkan kalau mereka menjadi. Tapi saya punya catatan agak kecil-kecil aja sebelum kita ke. Jangan-jangan nanti malah menang yang 1 putaran. Enggak, yang maksudnya independen. Iya. Nah independen ini kan punya masalah dengan apa yang mau diberikan kepada kita selain tadi kesehatan. Yes. Tapi menarik loh waktu saya tanya tadi, Bu kenapa kesehatan saja? Coba kalau kena COVID semua atau empok semua gitu ya. Habis itu pembangunan. Enggak semudah itu juga menyampaikannya kan. Ada satu lagi yang kan nggak bisa diharapkan nih. Saya mohon maaf loh Ibu ya. Dengan segala pengalaman kemarin COVID kita sudah liang-liang. Tapi rasanya untuk memenangkan Pilkada Jakarta nggak mungkin nakut-nakutin orang Jakarta dengan mengatakan coba kalau kena COVID atau nggak begitu habis ini semua gitu ya. Harus ada satu lagi yang besar karena Jakarta saya rasa nggak mungkin kemudian orang akan memilih karena misalnya bilang waduh ini independen kita anulah, kasihan lah misalnya, nggak boleh. Tapi Bang Ege, pendukungnya Pak Anies Baswedan yang kecewa mungkin Pak Anies sebagai calon unggulan nggak naik, justru mungkin aja larinya ke calon independen, bisa nggak? Belum tentu. Karena kesal sama parpol. Hari ini belum tentu. Banyak dari mereka yang sedang menyatakan apa adanya loh ya. Jadi misalnya kalau 2 tokoh yang lain datang, kemudian mereka bilang nggak apa-apa, Bapak sampaikan saja programnya apa. Tapi saya pendukung Anies loh gitu ya. Masih sampai pada tahap itu. Jadi belum merubah afiliasi dan sebagainya. Tapi mungkin catatan pendek-pendek saja. Misalnya kepada timnya Ciko kan. Ada di Car Free Day. Ya tentu kalau orang di Car Free Day kan nggak bisa menghindar dong. Foto-foto banyak kan. Cuma kan orang suka nanyain. Emang ini Car Free Day baru mulai ada di situ. Sejak jadi calon gubernur Jakarta. Atau sebelumnya juga memang hobi Car Free Day gitu.
Betul kan? Jadi artinya... Tapi boleh nggak jawab boleh, itu? Mas Pram itu seminggu minimal 4 kali dia naik sepeda. Dan salah satu rutenya tentunya juga jogging. Sebelum jadi calon sudah lewat di Car Free Day. Udah 15 tahun dia naik sepeda. Sudah lewat di Car Free Day. Udah lewat Car Free Day. Tapi memang kan artinya ketika itu Mas Pram bukan ingin dikenal orang. Karena memang dia sedang berolahraga. Sama juga dengan... Nah kali ini Mas Pram mengakui kok kita startnya 0. Jadi memang saya punya kepentingan untuk memperkenalkan diri salah satunya. Gak apa-apa diakui antara lain di Car Free Day. Yang mana sebelumnya sudah lewat Car Free Day. Sudah lewat tapi orang nggak ngeh dan Mas Pram juga nggak pingin orang ngeh karena memang dia mau berolahraga. Nah, sebaliknya misalnya betul-betul ingin mencintai Persija, ya kan? Itu terakhir-terakhir sudah pernah nonton Persija tanding ya? Di beberapa... Yang terakhir loh, ini pertandingan terakhir yang 3 lagi sudah mulai nonton. Jujur saya nggak tahu karena saya ngikutin jadwal Ridwan Kamil gitu ya. Tapi yang pasti sikap Pak Ridwan Kamil sebenarnya tidak ingin mempolitisir. Karena ini sensitif sekali. Ini kan soal. Tapi masanya besar, Mas. Ini kan soal pride kan. Soal pride tapi masanya besar. Oh iya, tapi kita harus hargai apa ya? Ini sebuah apa ya? Culture komunitas yang apa ya punya marwah yang luar biasa. Kita nggak berani politisir itu. Kita nggak berani politisir sama. Pendekatannya pelan-pelan ya. Niat ingin mendekati pasti ada dong. Oh pasti. Komunikasi ada. Saya harus katakan. Tapi biarlah nanti indah pada waktunya. Karena Anissa ada juga orang yang setelah menjadi gubernur baru nonton-nonton terus. Siapa ada juga. Ya adalah. Baik, saya ke Ibu Siti. Ibu Siti tadi Mas Pram dan Ridwan Kamil ini saling satu ke kampung-kampung yang belanja masalah, satu ke Car Free Day. Kalau Dharma Kun sudah kemana? Nah, kan tadi saya katakan kita memang gerakan kami itu memang ke kampung-kampung untuk mengedukasi kesehatan. Jadi kalau saya tadi nyambung Pak Effendi tadi, saya bukan begitu ya. Tapi gubernur itu harus mempunyai concern terhadap pandemik. Karena pandemik itu pasti akan datang tahun-tahun depan. Dan itu jangan mengatakan... Tapi yang kemarin kan jaraknya 1 abad. Apanya? Yang kemarin pandeminya 1920. Kita terima, saya setuju. Sekarang ada ancaman Mpox dan lain-lain. Tapi kalau buat teman-teman mahasiswa ini apa Ibu? Dari Dharma Kun dan... pasangannya ya apa? Ini sangat paham sekali dengan masalah pandemik ini. Bukan sebagai apa yang biasanya kita ketahui. Tapi dia sangat spesifik dalam menghadapi pandemik. Karena saya kenal dari dekat. Nah ini nggak bisa saya buka sekarang dong. Itu nggak misalnya Bu, mahasiswa di Jakarta akan dijamin tidak harus pinjol sama sekali. Gitu ya. Berarti misalkan tidak mengulang seperti COVID kemarin. Misalkan COVID kemarin kan kita seperti tidak siap. Nah itu karena memang pada waktu itu kita memang kaget-kaget karena elit kita kaget semua gitu. Tapi yang namanya Dharma Kun ini memang bergulatnya di dalam pandemi. Jadi dia akan mempunyai suatu strategi tertentu untuk meminimais akibat dari pandemi. Tidak seperti yang dulu-dulu begitu. Nah ini kita tidak pernah dengar dari paslon-paslon yang lain. Sebenarnya kalau boleh Bu ya, izin Bu ya. Pak Ridwan Kamil pada saat Gubernur Jawa Barat itu ada program yang sangat kuat namanya Puspa. Itu penguatan puskesmas pada saat COVID. Jadi betul-betul success story, penguatan puskesmas, kader dilatih untuk screening segala macam luar biasa. Ini rekam jejak. Jadi bahwa kalau Ibu ada concern soal kesehatan, sebenarnya Pak Ridwan Kamil udah terbukti di Jawa Barat. Saya ingin sampaikan itu aja sih. Oke, tadi saya belum bertanya ke Bang Ciko mengenai ketua tim sesnya belum. Soal kenapa? Bang sentimen banget. Ini udah nanya mulu. Cak Lontong. Kita akan bahas saja tetap. Cak Lontong. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, kenapa Cak Lontong? Kenapa enggak? Ya kan pada prinsipnya. Apa mau sama dengan Anies? Kan tadi Cak Lontong bilang ingin membuat Jakarta warganya bahagia. Apa sama kayak Anies dulu maju kotanya bahagia warganya, ingin menggait pemilihnya Anies mungkin? Itu pasti, itu kan, tapi pertanyaan pertama dulu yang harus kita jawab. Ya kan? Pertanyaannya kenapa Cak Lontong? Tapi tadi saya sudah sampaikan memang sesuai dengan apa yang kata Cak Lontong, membuat warga bahagia. Sesuai dengan tema kampanye kita, tema kampanye yang merangkul.
kampanye yang tidak ingin ada polarisasi. Kita punya pengalaman di Jakarta buruk 2017, begitu polarisasinya begitu kuat, banyak penolakan-penolakan antar cagupnya, di antara warga juga bahkan clash bukan hanya verbal tapi juga fisik, dan ini sangat harus dihindari. Yang kedua, ada juga pileg dan pilpres yang pertarungannya begitu sengit. Jadi menurunkan tensi ini penting di Jakarta. Nah, makanya kita menurunkan tensi dengan menjadikan Cak Lontong sebagai ketua tim ses. Nah, kenapa Cak Lontong? Satu, beliau adalah komedian yang cerdas. Ya, sebagai komedian, substansi-substansi yang disampaikan itu bukan hal yang remeh-temeh, ya, tapi juga dalam, banyak kritik-kritik sosial di situ. Artinya beliau adalah komedian yang berpikir. Nah, yang kedua, dia juga punya background akademis yang cukup baik, ya kan, lulus dari salah satu sekolah terbaik di bidang teknik tentunya, dan beliau orang senior di dunia seniman dan budayawan, tentunya dianggap sebagai punya leadership lah di situ. Nah, ini yang kita ingin kedepankan, dan sebagai simbol bahwa betul-betul Mas Pram dan Bang Dul akan menjalankan kampanye ini dengan damai, merangkul, dan itu tadi yang dikalahkan bukanlah paslon yang lain, tapi juga masalah-masalah warga yang kita akan kalahkan, dan kita akan menangkan hati warga Jakarta. Tetapi, nah ini kan pertanyaannya mungkin manajerial skill. Manajerial skill kan tentunya menjadi ketua tim ses itu kan bukan berarti nggak punya anggota. Kalau namanya ketua pasti punya anggota, ya kan? Ada ketua hariannya, enggak, itu banyak dong. Masa ketua tim sesnya seperti Cak Lontong kalau nggak salah di wawancara itu bilang, kan yang bertarung bukan saya. Kalau menang juga bukan saya yang jadi pimpinan DKI. Artinya apa? Kita bertarung bersama-sama. Kita berkontestasi bersama-sama. Di bawah ini banyak jajaran-jajaran yang juga punya kemampuan-kemampuan yang berbeda. Berarti nanti yang bertugas membumikan visi misi itu bukan Cak Lontong yang akan ngomong. Cak Lontong justru gini. Kenapa Cak Lontong dan juga ada Tina Tun misalnya. Ada Once misalnya. Walaupun mereka juga kader PDI Perjuangan dan juga anggota Dewan Terpilih ya. Kenapa sih? Kita harus jujur, untuk masyarakat mau mendengar, kadang-kadang mereka harus melihat wajah yang familiar. Iya kan? Nah, wajah yang familiar itu tampil, nah ketika dia bicara baru didengar. Nah, yang dibicarakan nanti tentunya akan visi misi dan gagasan. Tapi kalau kita bicara penggalangan ya bukan tugasnya Cak Lontong, bukan juga tugasnya Ciko Hakim, tugasnya sebagai juru bicara, kan gitu. Kita punya bidang-bidang loh di tim ses, kalau kamu nggak tahu mungkin ya. Jadi ada banyak bidangnya, dan bidang-bidang itu tentunya diisi bukan oleh Cak Lontong semua kan. Ketua Cak Lontong, sekretaris Cak Lontong, bendahara Cak Lontong, ya nggak begitulah. Ya Bang Egy kayaknya udah gatel banget. Jadi banyak. Jadi gini, nggak bisa. Kenapa pertanyaannya gini? Saya ingin bertanya, apakah segitu rendahnya kita menganggap seorang komedian? Apakah segitu rendahnya kita menganggap seorang seniman? Apabila tiba-tiba jurnalis yang menjadi ketua tim ses, apakah akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kan ini pertanyaannya. Nah, saya rasa we have to go beyond that. Kita harus pergi melangkah lebih jauh lagi, dan kita harus tahu sosok Cak Lontong dan sosok-sosok teman-teman di bawah yang tentunya itu tadi saya katakan, kan dia bukan ketua, sekretaris, bendahara, bidang penggalangan dan juga juru bicara. Jadi manajerial bukan tugasnya Cak Lontong? Salah satunya tentu tetap dia, approval harus dari dia. Apapun yang dilakukan oleh kita harus approve by the leader, dan leadernya adalah Cak Lontong. Bang Egy. Ya, saya punya pengalaman banyak lah pasti dengan Cak Lontong. Kita dulu yang ngajaknya bersama dengan Dodi Jufrianto waktu ada dulu acara TV Lawas lah, Republik Mimpi. Lalu Cak Lontong mulai terkenal di seluruh Indonesia. Dan saya sampai saat ini persis seperti Cak Lontong juga lagi mikir gitu ya, kenapa Cak Lontong yang kan dia selalu bilang mikir gitu ya. Kenapa Cak Lontong yang jadi sebagai ketua tim ses? Barangkali 3 hal. Satu, untuk lebih mendekati warga tadi, karena apapun alasannya saya rasa ada kelompok warga yang bisa didekati justru oleh komedian seperti Cak Lontong. Cerdas buat kalangan atas, tapi kalangan bawah juga yang sama-sama menengah dan bawah menyenanginya. Tapi yang kedua kemudian muncul pertanyaan yang sama, tidak hanya kepada komedian ya, kepada siapapun dengan posisi Anda seperti itu, manajerialnya bagaimana? Nah, barangkali yang bisa menjawab itu nanti adalah gini, Pak Cak Lontong sendiri, yaitu ketika dia tidak hanya menjawab soal membahagiakan warganya ya, nanti kan akan ada pertanyaan-pertanyaan lain, apalagi kalau sudah mulai ini kan baru Car Free Day aja. Ada yang nggak sekedar foto-foto tapi belanja masalah, ada yang sebetulnya foto-foto tapi sambil belanja masalah misalnya. Nah, di situ aja sudah ada menimbulkan katakanlah semacam beradunya kata-kata. Nah, nanti saya itu ingin melihat Cak Lontong itu mengatasi beradunya kata-kata itu dengan cerdas, tapi pada saat yang sama mulai menunjukkan juga bagian-bagian dari manajerial tadi. Misalnya ada masalah, maka membangun perumahan di mana misalnya gitu ya. Nah, kan itu menjadi menarik loh.
Enggak, sebenarnya gini, sorry ya. Ini saya jadi berpikir, apakah Cak Lontong menjadi calon gubernur? Ini saya kan pingin melihat Cak Lontong, managerial skill Cak Lontong. Dia akan pengen melihat jawaban-jawaban Cak Lontong. Kan bukan Cak Lontong yang mau kita pilih. Iya, tapi kan dia agak bahaya loh kalau Cak Lontong tidak menyampaikan. Oh ya, dia bisa akan menyampaikan itu. Tapi kan itu jangan menjadi fokus ya. Saya rasa itu suatu hal yang aneh kalau itu menjadi fokus. Apakah kita akan bertanya hal yang sama nanti pada Riza konvers harian Patria atau konvers mingguan akan Cak Lontong yang berbicara? Gimana? Konvers mingguan atau konvers harian soal tim ses? Kan ada juru bicara. Tapi kalau Cak Lontong tidak menyampaikan, ada ketua, ada Cak Lontong sudah berapa kali juga tampil di televisi. Iya. Kalau Cak Lontong tidak menyampaikan hal-hal yang lebih besar daripada bahagia warganya, ya kita kurang bahagia. Karena kan artinya pada posisi sebagai ketua tim sukses, tetap akan ada kata-kata kunci yang akhirnya merupakan perpaduan atau dialog dengan loh, kalau dia terpisah masing-masing sendiri-sendiri atau kita tidak perlu. Kenapa kita jadi fokusnya ke Cak Lontong? Dia sebagai ketua tim ses, bahkan kalau perlu dia nggak tampil sama sekali. Ini bahkan dia double kerjanya loh. Dia akan tampil dan dia sudah mulai sering tampil dan dia juga akan tetap memutuskan apa-apa yang krusial di tim. Ini yang dipilih adalah orang yang memang di bawah spotlight, ya kan? Jadi dia sudah ada di situ, harapan publik terhadap dia lebih tinggi ketimbang orang yang harapannya Cak Lontong. Nggak masuk ini logika. Ahmad Riza pasti awalnya Cak Lontong enteng dong buat Bang Ariza. Oh, nggak boleh dong. Kita harus menghargai. Tapi benar, abang saya bilang apapun profesi kita harus hormati dan respect. Managerial skill, kalaupun ada yang meragukan, biarlah nanti waktu yang buktikan. Bang Ciko udah tadi saya setuju sih. Kita harus kasih kesempatan lah untuk Cak Lontong untuk buktikan gitu. Dia bisa teritorinya, mengatur jubirnya. Menurut saya itu skill yang jujur nggak ada sekolahnya. Nah, jadi kita punya harapan lah ke Cak Lontong. Supaya apa? Ini akhirnya tarung gagasan. Cak Lontong kan cerdas. Pasti dia ngerti ini kira-kira angle-angle-nya apa nih buat campaign. Pak Ciko juga cerdas kok. Jelas Bu. Ibu juga cerdas. Ibu apalagi? Ibu yang dokter. Kita ada yang dokter di sini. Jadi itu menurut saya siapapun dia itu ini saatnya tarung gagasan, tarung ide. Dan itu yang menjadi menarik karena warga mungkin tanda kutip tadi Pak Effendi udah bilang warga ini lagi apa istilahnya tadi? Menyebalkan. Atau mencari-cari. Nah sekarang kita kembalikan ya yuk kita duduk lagi. Jakarta banyak masalah, banyak PR, kemiskinan, lapangan pekerjaan, perumahan, macet, banjir. Yuk gagasannya apa nih dari yang independen, dari yang Pak Pram, Pak Ridwan Kamil gitu. Yuk kita bahas di sini. Oke, kita bahas yang nggak ada tim sesnya. Ibu gimana cara mengenalkan Dharma Pongreken dan Kun Wardana ini ke warga? Oh mereka turun langsung loh. Dan kami punya juga relawan-relawan mereka. Kita sebar ke beberapa wilayah. Dan kita kan sudah punya kantong-kantong sebetulnya untuk kesehatan itu sebelumnya. Yang kita kesehatan ingat loh, kita sudah mengumpulkan KTP 677.000 yang sebetulnya kita sudah 1 juta. Untuk menjadi calon independen kita harus mengumpulkan KTP itu. Dan itu dari relawan-relawan semua, bukan dari kita. Oke, saya ke Bang Egi terakhir. Jadi bukan berarti senyap itu bukan berarti tidak ada gerakan. Tapi kita pada waktunya akan terlihat ramai. Gimana? Senyap itu bukan berarti tidak ada gerakan. Bang Egi, kalau misalnya nanti sudah visi misi adu, udah debat segala macam, itu warga Jakarta akan berhenti sebel atau? Oh enggak, itu kita lihat lagi pada waktunya. Tapi tadi masih belum selesai Mas Ciko. Manajerial itu sama dengan memutuskan untuk tampil atau tidak tampil dan pada waktu apa gitu. Jadi artinya ada ketika calonnya yang harus tampil maju, tapi pada saat-saat tertentu memang dia diharapkan bersinar juga. Jadi manajerial sama dengan juga memutuskan kapan tampil atau tidak sama sekali gitu. Nah, balik ke soal warga Jakarta, saya rasa kita mengamati semua gitu ya. Jadi seperti sekarang semua sedang berbicara tentang, katakanlah, saya bukan anggota terdaftar Jackmania, tapi Jackmania itu ada yang terdaftar dan tidak terdaftar, ketuanya Diki dulu Ferry. Yang saya maksudkan adalah ini angka yang besar untuk dipertimbangkan misalnya ya. Di seluruh Indonesia 3,9. Mungkin di Jakarta antara 2,5 sampai 3 juta, besar sekali loh buat jumlah pemilih berapa persen dari 8 juta. Yang mau saya katakan adalah ada sisi Jackmania yang kebetulan Anda tadi sudah mulai ada soal sejarah panjang dengan Boboto atau Viking gitu. Nah, pada bagian lain tentu ada juga warga biasa seperti mahasiswa ini yang Ibu kan mereka juga ingin misalnya ada terobosan baru ya. Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak harus pinjol?
Kan menarik loh ya. Di Jakarta sampai kena pinjol dengan segala kemajuan teknologi dan lain-lain. Ada nggak yang menjamin seperti itu? Ditambah dengan... Jadi harus konkret ya Bang ya? Iya, saya rasa Jakarta ini ada dua sisi. Pemilih rasional tadi yang mau mendengar program jelas. Dan ada juga sepak bola itu di sana-sini emosional. Sepak bola itu post-truth. Percaya kan? Percaya. Orang tuh bisa sedih kalau Liverpool kalah misalnya. Sedihnya 3-4 hari gitu. Termasuk kalau Persija kalah tanpa alasan misalnya. Karena memang sudah... bindingnya itu lebih dalam dan tidak bisa dijelaskan secara betul-betul matematika. Oke, jika tadi Bang Effendi Ghazali mengatakan saat ini warga Jakarta masih sebel dengan Pilkada Jakarta, bagaimana waktu kampanye bisa merubah from hate to love ke Pilkada dan akhirnya tidak golput dan memilih pasangan gubernur dan wakil gubernur yang tepat, kita nantikan nanti pada saat pencoblosan. Terima kasih para narasumber telah bergabung dengan kami. Udah selesai ya. Dan pemirsa, kami akan kembali pekan depan. Sampai jumpa.